Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau saudara membaca ayat sebelumnya, Efesus 4 ayat 11, Paulus berkata bahwa Yesus sendiri yang memberikan karunia kepada gerejanya, yaitu jabatan-jabatan tertentu. Ada penginjil, ada gembala, ada guru. Kemudian dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi dengan jelas sekali dikatakan di sini bahwa orang-orang khusus yang dipimpin Tuhan untuk memimpin gerejanya itu, tujuan mereka adalah equipping of the saint, gitu ya. Jadi mereka itu mempunyai tugas untuk membuat orang-orang percaya diperlengkapi dan siap bagi pekerjaan pelayanan. Tujuan Kristus memberikan karunia-Nya, yaitu orang-orang khusus, pemimpin-pemimpin di dalam gereja, bukan untuk membuat orang percaya menjadi sempurna, tetapi untuk memperlengkapi mereka siap bagi pelayanan. Mengapa, saudara? Karena saya mau katakan hal ini dengan tegas. Setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Setiap orang percaya adalah imamat. Misalnya, saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Setiap orang percaya diharapkan menjadi a vessel of honor. Mereka dikuduskan, mereka menjadi berguna dan siap untuk melayani tuannya. Jadi ingat baik-baik di dalam pikiran kita bahwa saya adalah orang percaya, maka saya adalah seorang pelayan Tuhan. Saya adalah orang percaya, maka saya adalah seorang imamat. Ya. Ayat itu ada di mana? Ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat Allah. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Lalu 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk kepunyaan umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi sebenarnya pemimpin gereja, yaitu penginjil, yaitu gembala atau pastor, yaitu guru, mereka punya tugas untuk memperlengkapi orang percaya supaya siap untuk tujuan
yang sudah Tuhan tetapkan. Tujuan Tuhan apa itu? Yaitu to become a vessel of honor, a vessel for honor. Untuk menjadi seorang percaya yang sempurna dalam tujuan Tuhan ini adalah kita perlu diperlengkapi sehingga kita menjadi sebuah kendaraan, ya, dikatakan di sini vessel, sebuah perabot, ya, yang bisa dipakai untuk maksud yang mulia. Jadi bisa tercapai apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, menjadi perabot yang mulia untuk maksud yang mulia. Itu artinya menjadi seorang pelayan Tuhan. Setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Setiap orang percaya adalah imamat. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang imamat kalau tidak diperlengkapi? Nah, kata memperlengkapi di sini dalam bahasa aslinya itu adalah katartiso. Ya. Jadi kalau ayat tadi saya bacakan di dalam bahasa aslinya disebut dengan proston katartismon ton hagion eis ergon diakonias eis oikodomento somatos to Kristus. Jadi katartiso. Katartiso itu bukan untuk membuat kita menjadi orang Kristen yang sempurna, tidak, saudara. Panggilan orang percaya bukan menjadi orang Kristen yang sempurna, menjadi orang Kristen yang to be ready to ministry for Christ. Jadi disiapkan untuk melakukan pelayanan-pelayanan untuk Kristus. Jadi kata memperlengkapi di sini artinya memperbaiki, mereparasi, katartiso tadi. Menjadikan seseorang siap atau cukup untuk melakukan sesuatu. Katartiso ini sama seperti seseorang memperbaiki jala ketika dia akan menangkap ikan, seorang nelayan. Jadi dia memperbaiki jalannya. Jalannya sudah ada. Tapi jala itu harus diperbaiki dulu. Jadi dipersiapkan dengan sepenuhnya sehingga mereka bisa dimampukan untuk melayani sesuai dengan tujuan mereka dijadikan. Jadi tujuan gereja itu, tujuan kita dijadikan, ingat baik-baik. Supaya kita menjadi a vessel of honor for Christ. Menjadi perabot yang mulia. Menjadi alat yang siap untuk masuk di dalam pelayanan. Nah, tugas hamba Tuhan adalah bukan untuk menjadikan engkau sempurna, tapi menjadikan engkau sebagai orang-orang percaya yang siap. Amin, saudara. Saya ingin mengkopi ada perkataan-perkataan seorang hamba Tuhan, ya, yang bernama Dr. Louis Johnson. Dia bilang apa? Bahwa tugas hamba Tuhan itu untuk memperlengkapi orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya bisa melakukan pekerjaan pelayanan sehingga tubuh Kristus bisa dibangun. Jadi pekerjaan-pekerjaan pelayanan ini bukanlah pekerjaan orang-orang tertentu yang disebut dengan pemimpin-pemimpin gereja tersebut. Bukan karena mereka disebut dengan gifted men, karena dikatakan Yesuslah yang memberikan kepada gerejanya. Tetapi orang-orang yang dipilih Tuhan
untuk memimpin gerejanya. Tugas mereka adalah memperlengkapi jemaat Tuhan dengan firman Allah. Ia mengajar kepada mereka firman Allah sehingga mereka dibangun di dalam iman, dikuatkan, dimampukan, diajarkan doktrin-doktrin yang alkitabiah, diajarkan sound doktrin, dan mereka mampu melakukan, menghasilkan aplikasi dari doktrin tersebut sehingga mereka dimampukan untuk melakukan pelayanan. Jadi saudara datang kepada Tuhan bukan saudara menjadi pengikut seseorang. Saudara berada di dalam satu gereja, bukan saudara dikumpulkan menjadi jemaat yang banyak untuk menjadi pengikut orang tertentu. Tetapi ketika engkau datang di dalam satu gereja, engkau harus diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Amin, saudara. Ya, yang paling penting adalah supaya engkau menerima pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, diperlengkapi di dalam doktrin, dalam pengajaran-pengajaran yang sound doktrin, dan kemudian engkau dibangun di dalam imanmu, dikuatkan, engkau memiliki aplikasi-aplikasi. Kan saya sudah bilang, pengajaran yang benar itu akan menghasilkan praktek beriman yang benar. Orang-orang yang memiliki sound doktrin adalah orang-orang yang mampu menerapkan sound doktrin dalam hidupnya. Jadi kalau datang ke dalam gereja itu, kalau dikatakan engkau bertemu dengan Tuhan, engkau mencari Tuhan di dalam pengajaran-pengajaran yang benar. Jadi gereja yang benar itu harus memperlengkapi supaya kita menjadi the minister of Christ. Katakan, the minister of Christ. Semua orang percaya adalah minister of Christ. Nah, tugas pemimpinnya memperlengkapi, diajarkan, dibangun, dikuatkan, supaya engkau mampu menjadi orang yang bisa dipakai sebagai pembangun tubuh Kristus. Begitu. Di dalam dirimu sudah ada potensi-potensi tertentu. Jadi tidak diajar untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Bukan itu tujuannya. Semakin engkau berjalan, engkau memiliki keinginan untuk menjadi seperti Kristus. Tapi bukan diajar terus berpikir sama seperti engkau hidup, sudah hidup di awan-awan begitu. Tidak. Tapi diajar, dikembangkan dengan sound doktrin supaya dengan sound doktrin itu engkau memiliki aplikasi iman yang benar. Yang tadi saya katakan dijadikan sebagai perabot yang mulia. Ini tugas hamba Tuhan, katartiso. Katartiso itu bukan membuat orang percaya menjadi sempurna, tapi membuat orang percaya diperlengkapi. Pertanyaan saya, sudah berapa lama engkau hidup di dunia ini dan menjadi orang percaya? Apakah engkau sudah diperlengkapi? Apakah gembala di gerejamu memperlengkapi engkau dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang benar? Kata katartiso ini ada di dalam ayat firman Tuhan yang sering saya sampaikan. 2 Timotius 3, 16, 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi, kita bisa diperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran yang benar dan alkitabiah. Tanpa engkau mendengar ajaran yang benar, maka seumur hidupmu engkau tidak pernah menjadi orang percaya yang diperlengkapi. Engkau tidak pernah menjadi a vessel for honor, ya,
perabot yang mulia. Panggilan kita menjadi perabot yang mulia karena kita ini adalah pelayan Tuhan. Karena kita ini adalah imamatnya Tuhan. Begitu, bukan kita bergantung kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan punya tanggung jawab untuk mengajar engkau sehingga engkau menjadi the minister of Christ. Amin, saudara. Taruh di dalam pikiran kita. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Begitu ya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umat Tuhan itu kekurangannya adalah pengenalan akan pengajaran-pengajaran Allah yang benar, sound doctrine. Engkau tidak diperlengkapi, tidak siap untuk melakukan sesuatu karena tidak pernah mendengar ajaran-ajaran yang benar, ajaran sound doctrine, sehingga engkau tidak bisa mengaplikasikan dalam hidupmu. Begitu. Jadi kalau datang di gereja itu bukan datang untuk menerima pengalaman-pengalaman pribadi. Ada orang katakan, ayo kita menikmati Tuhan. Datang kepada Tuhan itu bukan hanya mengetahui Tuhan, tapi menikmati Tuhan. Bagaimana caranya menikmati? Engkau mengerti tentang Tuhan dalam ajaran yang benar, baru engkau bisa melakukan aplikasinya. Jangan dibalik. Jangan praktek dulu, baru cari-cari firman-Nya. Jadi ini yang membuat kita bisa menjadi alat yang kuat di tangan Tuhan. Ingat, katakan kepada dirimu, saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah imamat. Nah, bagaimana caranya menjadi imamat itu? Ingat kata ini, katartiso. Engkau harus diperlengkapi. Diperlengkapi di dalam apa? Tanpa mendengar ajaran yang benar, ajaran yang sehat, sound doctrine. Engkau tidak bisa dibangun di dalam imanmu. Engkau tidak bisa dikuatkan. Engkau tidak bisa memiliki pemahaman yang utuh tentang Tuhan sehingga menghasilkan aplikasi atau praktek beriman yang benar. Maka kita akan jauh dari konsep menjadi pelayan tubuh Kristus. Tugas kita adalah menjadi pelayan tubuh Kristus. Kita dibangun supaya tubuh Kristus bisa diperlengkapi dan dibangun. Itulah tujuan Tuhan menghadirkan kita di bumi ini. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.